Dalam beberapa riwayat Nabi menyampaikan pada paman beliau yang bernama Abbas, wahai paman, mintalah afiyah dunia dan akhirat. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, ya Rasulullah, apa itu afiyah? Maka Nabi mengatakan, al-afiyah fid dunya al-qutu wasihhatul jismi wasitrul aurah wat taufiq lit ta'ah. Yang dimaksud afiyah di dunia adalah kita diberi kemudahan rezeki, diberi kesehatan badan, diberi untuk menutup aurat kita pakaian, diberi taufik untuk ketaatan. Itu namanya afiyah di dunia. Wa amma fil akhirah fal maghfirah wan najatu minan nar wal fauzu bil jannah. Adapun afiyah yang dimaksud untuk akhirat adalah kita diampuni oleh Allah, diselamatkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah afiyah. Jadi kalau sudah minta afiyah itu seperti doa lengkap. Kalau kita tahu namanya paket lengkap doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga, ya Allah, aku minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Itu kan mencakup semua. Ternyata afiyah juga mirip. Maka kalau ada doa yang ringkas mencakup semua, itulah diantaranya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Lengkap itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa qala aidan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Waqala aidan inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid yang hadir pada pagi hari ini. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir pada majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita yang hadir semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi ini kita kembali syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan, masih menjaga anugerah nikmat yang besar kepada kita semua. Anugerah iman Islam masih Allah jaga sampai saat ini, terutama di pagi hari ini. Taufik Allah masih Allah berikan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh, dan taufiknya pun alhamdulillah Allah beri taufik dengan cara berjamaah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka kata Nabi, dengan berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, seolah-olah dia dihitung sholat sunnah sepanjang malam. Ini anugerah mahal, tidaklah Allah beri kecuali pada hamba-hamba pilihan saja. Maka kita berharap semoga Allah selalu memilih kita di setiap harinya untuk bisa mengambil anugerah yang besar ini. Hadirin Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita duduk kembali untuk i'tikaf di masjid. Bagi yang belum niat, jangan lupa niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf di masjid sunnah karena Allah Ta'ala.
Sambil i'tikaf kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang mengajarkan pada kita agar dalam kehidupan kita ini selalu bisa menjadi berharga. Setiap detik waktu yang kita lewati bisa dinilai ibadah dan amal, karena ibadah itu bukan hanya sekedar sholat saja atau puasa saja, tidak, tapi dalam apapun gerak hidup 24 jam ini, paginya, sorenya, siangnya, malamnya, ada contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan zikir, karena memang ibadah paling mudah itu adalah ibadah lisan, sehingga ada contoh-contoh bacaan doa yang diajarkan Nabi dalam kehidupan kita. Nah, ini kitab luar biasa. Kalau ada orang yang betul-betul bisa menerapkan, kalau semua yang kita baca diterapkan tentu tak bisa, tapi paling tidak sebahagian kecil dari setiap judul bab, paling tidak apalagi dapat minimal satu, itu sudah bisa mengisi kehidupan kita 24 jam belajar mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pagi ini kita masih melanjutkan babu mayuqalu inda shabahi wa indal masa, masih tentang zikir atau doa yang dibaca inda shabah, ketika pagi hari, wal masa, dan ketika sore hari. Ini sudah beberapa pertemuan kita baca kan, belum selesai. Seperti yang beliau sampaikan oleh Imam Nawawi di awal bab, ini termasuk bab yang paling panjang, tapi memang penting kita baca, paling tidak sambil duduk ini kita akan pegang kitab itu. Ini waktu juga subuh, bisa dibaca, diamalkan di saat ini juga. Kadang nggak hafal. Nah, sekarang sambil kita belajar, dibaca dan kita terjemahkan sehingga kita bisa meresapi makna daripada isi doa Nabi yang beliau amalkan pagi sore. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadinal muttasil ila Imam An-Nawawi qala wa rawaina fi kitab Tirmidzi, wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitab Tirmidzi, dalam kitab Imam Tirmidzi, an Thauban, daripada sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ke 212 di kitab bahasa Arab, halaman 124. Qala, sahabat Thauban telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, qala, yang dia membaca, hina yumsi, ketika sore hari, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang membaca ini sore hari, raditu, aku ridho, billahi, dengan Allah, robban, sebagai Tuhan, wa bil islami, dan dengan Islam, dinan, sebagai agama, wa bi Muhammadin, dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyan, sebagai nabi. Siapa yang membaca kalimat ini sore hari, karena maka adanya haqqon, hak, wajib, Allahi, ke atas Allah Ta'ala, ayyurdiyahu, untuk meridhoinya. Fi isnadihi, dalam sanad hadis ini, Sa'id ibnul Marzaban, ada seorang bernama Sa'id ibnul Marzaban, Abu Sa'ad al-Baqqal, yaitu namanya Abu Sa'ad al-Baqqal bilba'i, menggunakan huruf ba. Al-Kufiyu, beliau orang Kufah. Maula Hudzaifah bin Yaman, beliau juga maulanya Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat terkenal. Maula itu budak yang sudah dimerdekakan. Beliau adalah budak yang pernah dimerdekakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Wahua, sedangkan Sa'id bin Marzaban tadi, atau kunyahnya Abu Sa'ad al-Baqqal al-Kufi,
Maula Hudzaifah bin Yaman, dhaifun, beliau adalah rawi yang dhaif bittifaqil huffadhi, dengan kesepakatan para huffaz, para hafiz hadis. Waqad qala, tapi telah berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih. Gharibun, dan gharib min hadzal wajhi, daripada jalur ini. Fala'allahu, mungkin saja Imam Tirmidzi sahih hadis ini indahu, menurut beliau, min tariqin akhar, dari jalur lainnya. Wa qad rawahu, sesungguhnya juga telah meriwayatkan hadis seperti ini Abu Daud, al-Imam Abu Daud, wan Nasa'i, begitu juga Imam Nasa'i, bi asanida, dengan sanad-sanad jayyidatin, yang bagus. Sanad yang bagus itu kalau enggak sahih minimal hasan. An rajulin, daripada satu orang sahabat Nabi, khadiman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang orang tadi telah berkhidmat kepada Nabi. Anin Nabiyyi, khadim tadi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilafdihi, dengan lafaz yang mirip. Fathabata, maka menjadi tetaplah aslul hadis, asal muasal hadis ini. Walillahil hamd, walillahi, hanya bagi Allah, alhamdu, segala puji. Waqad rawahu, dan sungguh juga telah meriwayatkan Al-Hafidz Abu Abdillah, telah meriwayatkan juga Al-Hafidz Abu Abdillah, Imam Hakim maksudnya, fil Mustadraki, dalam kitab Mustadrak ala Sahihain. Wa qala, dan berkata Imam Hakim, haditsun sahihul isnad, hadis ini sahih sanadnya. Wa waqa'a, dan juga ada terjadi fi riwayati Abi Daud, dalam riwayatnya Imam Abu Daud, wa ghairihi, dan selain riwayat Abu Daud, wa bi Muhammadin Rasulah, wa bi Muhammadir Rasulah, ada tambahan dalam riwayat Abu Daud, yaitu lafaz wa bi Muhammadir Rasulah, wa bi Muhammadin, dan dengan Nabi Muhammad, Rasulan, sebagai Rasul, aku ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi tadi, Nabiyan, lafadznya malah menggunakan Nabi. Fayustahabbu, maka disunahkan, ayat jemaah, untuk mengumpulkan al-insanu, seseorang, bainahuma, di antara kedua kalimat tadi, Rasulan dengan Nabiyya, Nabiyan dengan Rasulah, dikumpulkan. Fayaqulu, maka hendaklah dia membaca Nabiyya wa Rasulah. Walau iktasara, seumpama dia meringkas, ala ahadihima, atas salah satu saja, entah Nabiyan saja atau Rasulan saja, karena maka adanya dia amilan, dihitung orang yang mengamalkan, bil hadithi, dengan hadis. Ini lengkap sudah disampaikan Imam Nawawi. Sebenarnya kan dalam Al-Adhkar ini luar biasa, tak diterangkan pun sudah bisa mencukupkan kita mengamalkan dengan mudah. Dan belum lagi sempat kita tanya, sudah beliau jawab duluan. Karena umumnya kita dari hadis kita dengar tadi, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca di sore hari, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hadisnya cuma sampai di situ. Ustaz, biasanya kami nabiyya wa rasulah, bagaimana itu? Nah, dibahas dengan beliau di akhir. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud ada tambahan, ada perbedaan, yaitu wabi Muhammadin rasulah. Nah, kalau dia amalkan salah satu saja, misal dengan lafaz hadis yang tadi, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya, sudah mengamalkan hadis. Atau raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin rasulah, sudah mengamalkan hadis. Hanya saja Imam Nawawi mengatakan sunnah dikumpulkan keduanya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini dianjurkan untuk mengumpulkan keduanya. Dan tak dipungkiri, ada di beberapa kajian, apalagi sekarang zaman media sosial, terutama yang
mereka terlalu kaku dalam agama ini, tak suka untuk mencampurkan kedua ini. Ya kalau memang itu pendapat pribadi mereka ya tidak ada masalah. Tapi kalau mereka sampai menyalahkan, itu yang salah. Riwayatnya memang ada, dan ketika kedua riwayat itu ada dalam dua hadis, tak ada masalah bagi para ulama menggabungkan keduanya. Ya seperti yang dikatakan Imam Nawawi, yustahabbu itu istihbab, sunnah untuk digabungkan keduanya. Dan tentang sebenarnya Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini dengan tegas, beliau katakan hadis hasan sahih. Sudahlah hasan, sudahlah sahih, dalam riwayat lain beliau katakan hasan. Tapi Al-Imam An-Nawawi, beliau ini pakar hadis. Beliau katakan hadis ini di dalamnya itu kalau bagi orang yang mempelajari sanad hadis ada satu rawi bernama Sa'id bin Al-Marzaban, dan ini tabi'in, nggak sembarang orang. Maulanya Huzaifah ibnul Yaman, budak yang sudah dimerdekakan oleh Huzaifah ibnul Yaman. Kalau dulu ada budak dimerdekakan, maka itu dinisbatkan pada orang yang memerdekakan. Nabi misalkan punya budak, kemudian Nabi merdekakan, maka budak itu nanti namanya Maula Rasulillah. Ini orang yang dimerdekakan Nabi. Nah, budak yang di sini Maula Huzaifah. Islam mengajarkan pembebasan dari perbudakan. Salah total orang-orang yang mengatakan Islam itu memperbudak. Enggak, yang memperbudak itu orang-orang Romawi, Persia, itu kerjaan mereka. Entah apa agamanya, nggak tahu itu. Mereka yang memperbudak, dan itu sudah terjadi di seluruh dunia. Islam datang, dalam semua hadis Nabi menganjurkan memerdekakan budak. Jadi Islamlah yang menghilangkan perbudakan. Tapi Islam juga tak memungkiri karena perkara itu sudah ada terjadi terutama di zaman itu, maka tentu hukum-hukum tentang budak itu ada. Budak itu dibeli, dijual, ya namanya perkara itu ada. Kalau tak ada hukum agama dalam pengaturan itu, nggak agama namanya, cacat Islamnya. Waktu itu sudah ada perbudakan, maka hukumnya pun juga ada aturan daripada Allah. Yang beliau mengatakan, kata Imam Tirmidzi, Sa'id bin Al-Marzaban ini dhaif, bahkan nggak sembarangan. Imam Nawawi mengklaim bittifaqil huffaz, sepakat para hafiz, para ulama yang pakar-pakar hadis, pakar tentang hadis ini sepakat untuk mengatakan dhaif. Tapi walaupun beliau mengatakan sepakat, maka beliau tetap mengatakan setelah diteliti jalur hadis ini ternyata terlalu banyak, dan ada riwayat bukan cuma dalam Tirmidzi, dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, bahkan kata Imam Nawawi sendiri yang beliau nukilkan kesepakatan hafiz mengatakan dhaif, setelah diteliti ternyata dalam riwayat Imam Nasai, riwayat Imam Abu Dawud ada sanad yang sahih jayyid. Maka beliau mengatakan fathabata aslul hadis, maka asal hadis ini menjadi bisa dijumpai dan memang menjadi hadis yang sahih. Jadi ini bukan bisa lagi, ini sangat-sangat dianjurkan untuk diamalkan. Tapi dalam hadis ini bisa diamalkan tadi kedua-duanya, Nabiyan wa Rasulah. Warwaina, begitu juga kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Lam yudha'ifu, Imam Abu Dawud pun tidak mendhaifkan hadisnya. Kalau nggak didhaifkan, menurut beliau itu shalihun lil ihtijaj. Jadi dalam kitab Sunan Abu Dawud, Bapak Ibu, sedikit jadi tambahan wawasan, salah satu kitab induk hadis kita namanya kitab Sunan Abu Dawud. Lah Imam Abu Dawud dalam muqaddimah kitab beliau itu beliau terangkan, hadis yang saya tulis dalam kitab ini kalau dhaif akan saya komentari. Kalau tidak ada komentar, maka berarti hadis ini sah
dan bagus bisa dijadikan hujjah menurut saya. Nah itu kata Imam Abu Daud. Nah beliau kalau sudah tidak mengomentari hadis itu, menurut beliau sholihun lil ihtijaj, ini bisa dijadikan dalil. Nah maka di sini Imam Nawawi mengatakan telah meriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang bagus dan beliau tidak mendhaifkannya. Kalau beliau komentari itu biasanya tandanya dhaif. An Anasin, daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, man barang siapa, qala yang membaca, hina yusbihu ketika pagi hari, au yumsi atau sore hari, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikatik wa jami'a khalqik annaka antallah alladzi la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Siapa yang membaca ini pagi hari atau sore hari, a'taqallah, a'taqah, akan merdekakan, akan memerdekakan, Allah Ta'ala, rubu'ahu, seperempat badan orang itu, minan nari, daripada neraka. Faman, maka barang siapa, qolaha yang membacanya, marrataini, dua kali, a'taqallah, Allah akan memerdekakan, nisfahu, separuh badan dia, minan nari, daripada neraka. Waman, dan barang siapa, qolaha yang membaca kalimat itu, salasan, tiga kali, a'taqallah, Allah akan memerdekakan badan dia, salasata arba'ihi, 3/4 daripada badannya. Fa in qolaha, kalau dia membaca kalimat itu arba'an, 4 kali, a'taqallah, Allah akan memerdekakan dia minan nari, daripada neraka. Satu badan utuh semua diselamatkan Allah dari neraka. Satu baca cuma 1/4, 2 separuh, 3 kali 3/4, 4 kali dibaca, satu badan dia semua diselamatkan Allah dari neraka. Di dalam riwayat ini memang begitu kalimatnya, tapi kalau dilihat ada beberapa riwayat lain yang ada sedikit tambahan ataupun pengurangan. Tapi tadi Bapak Ibu, kalau memang ada hadisnya, di antara kita pernah menghafalkan dari hadis yang lain, ya tak ada masalah mengamalkan itu. Jadi memang sahabat itu mungkin mendengarkan Nabi beberapa kali, dan juga ada beberapa orang yang berbeda meriwayatkan. Pada dasarnya asli hadisnya satu, itu cuma ada sedikit tambahan. Dan di dalam kaidah hadis, ziyadatul thiqah maqbulah, tambahan daripada rawi yang thiqah, yang terpercaya, maqbulah, itu diterima. Ya paling tidak kalau satu kita pegang, silahkan dihafalkan dan diamalkan yang bahagian itu. Nah ini Nabi baca ini pagi atau sore. Allahumma inni asbahtu, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, asbahtu, aku berpagi-pagi, ushiduka, aku menjadikan saksi engkau, wa ushidu hamalata arshika, dan aku menjadikan saksi juga malaikat-malaikat yang memikul arsy engkau. Wa malaikataka, dan aku menjadikan malaikat-malaikat engkau juga jadi saksi. Wa jami'a khalqika, dan seluruh makhluk-makhluk engkau. Annaka, bahwa sesungguhnya engkau, anta, engkau, Allahu adalah Allah, alladzi zat, la ilaha, yang tidak ada Tuhan yang hak disembah, illa anta, kecuali engkau. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, abduka, adalah hamba engkau, wa rasuluka,
dan utusan Engkau. Ini diantara hikmahnya kenapa disampaikan Nabi nggak memberitahu. Tentu ada kebaikannya. Kok baca satu apa hikmahnya, baca dua apa hikmahnya, 3 kali apa hikmahnya, itu tak disebut Nabi dalam hadis ini. Tapi hikmahnya pasti ada Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya juga apa hikmah diantaranya, Kashful Asrar amma khafiya minal inkar mal hikmatu ala tartibil itqi ala qawli dhalika 4 marrat qila li annahu asyhadallah wa hamalata arshihi wa malaikatihi wa jami'a khalqihi fa'idkullah bi syahadati kulli syahid rubu'uhu. Di dalam isi doanya saja tadi, orang yang membaca ini memang menjadikan 4 bahagian menjadi saksi dari kalimat yang dia baca. Yang diantaranya tadi, ya Allah, aku jadikan aku sendiri bersaksi. Yang kedua, aku jadikan juga malaikat yang memikul aras Engkau jadi saksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat-malaikat lain secara umum aku jadikan juga saksi. Jadi malaikat pemikul aras itu dikhususkan karena itu memang malaikat yang luar biasa. Kemudian seluruh malaikat dan wa jami'a khalqika, seluruh makhluk Engkau. Ini 4 bahagian. Karena memang 4 bahagian ini kalau di dalam persidangan terutama kembalinya kepada hukum Islam. Dalam hukum Islam itu terutama misalkan perkara-perkara yang berat seperti ada zina, naudzubillah, itu saksi yang diminta tuh 4 itu di dalamnya. Kalau sudah 4 orang bersaksi, entah mengatakan betul dia berzina di depan mataku nampak dengan jelas, sudahlah, nyawa orang itu pun nanti bisa terkena hukuman mati. Tapi kalau 4 ini nggak lengkap, maka orang itu jiwa dirinya bisa menjadi bebas. Jadi setiap satu saksi tadi dari 4 komponen itu diberikan semacam 1/4 bahagian dari tubuh kita. Satu kali baca 1/4 diri terselamatkan, separuh dibaca 2 kali, baru separuh badan kita, 3 kali dibaca 3/4, 4 kali baru sempurna. Allah selamatkan dengan janji menyelamatkan diri ini daripada api neraka. Ini dibaca pagi atau sore. Kalau sore maka mesti kalimatnya sedikit dirubah. Di sini tak disebut karena memang Nabi berbicara dengan orang yang paham bahasa Arab. Kalau pagi Allahumma inni asbahtu. Kalau sore Allahumma inni amsaitu. Nah, tinggal dirubah satu itu aja. Nanti sampai ke belakangnya sama. Kalau pagi asbahtu, berpagi-pagi aku. Kalau sore Allahumma inni amsaitu, ya Allah aku bersore-sore hari ini. Terus usyiduka sampai akhirnya semua lafaz dan kalimatnya sama. Warwaina, begitu juga kami meriwayatkan fi Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan Abu Daud bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, yang bagus. Lam yudha'ifu, beliau juga tidak mendhaifkan, berarti bagus hadis ini menurut beliau. An Abdullah bin Ghanam, daripada Abdullah bin Ghanam, bil ghain, menggunakan huruf ghain al-mu'jamah wa nun al-musyaddadah. Abdullah bin Ghanam dengan huruf ghain yang ada titiknya, ghain ada titik, wa nun, dan dengan huruf nun al-musyaddadah yang tasydid. Abdullah bin Ghanam Al-Bayadi As-Sahabi. Al-Bayadi ini kabilah dari cabangan Ansor. Dari kabilah suku Ansor itu ada cabangan nisbat kepada satu orang yang dinamakan Bayadah, maka keturunan-keturunannya biasa menggunakan nama Al-Bayadi. As-Sahabi, beliau juga adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala, sesungguhnya Nabi SAW beliau telah bersabda, man barang siapa qala yang membaca hina yusbihu ketika masuk pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarikalak lakal hamdu walakas syukru. Siapa yang membaca kalimat ini pagi hari, faqad adda, sungguh dia telah menunaikan syukra yaumihi, syukur untuk hari itu. Waman barang siapa qala yang mengucapkan mithla dzalika, sama seperti kalimat itu, hina yumsi ketika sore hari, faqad adda, maka sungguh dia telah menunaikan syukra lailatihi, syukur pada malam itu. Tinggal dirubah. Kalau pagi Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdak la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Kalau sore Allahumma ma amsa bi, asbaha dirubah jadi amsa. Siapa yang baca kalimat ini, Allahumma ya Allah, ma apa saja, asbaha yang berpagi-pagi, bi aku berpagi-pagi dengannya, min ni'matin daripada nikmat apapun, faminka maka itu semua adalah daripada engkau, wahdaka hanya engkau saja, la syarika tidak ada sekutu, laka bagi engkau, laka hanya bagi engkau, alhamdu segala pujian, walaka dan hanya bagi engkau, asyukru semua syukur. Siapa yang baca ini pagi, berarti siang itu dia sudah menunaikan syukur pada Allah. Dia baca sore hari, berarti dia sudah menunaikan syukur kepada Allah. Jadi di sini seolah-olah di sini Nabi mau mengajarkan pada kita pagi hari itu baca kalimat ini dengan makna, ya Allah, aku mengakui bahwa segala sesuatu nikmat apapun yang Engkau berikan pagi ini, bisa bangun, sehat, bisa bicara, tangan bisa bergerak, masih bisa nafas, masih sehat, bisa bergerak dan lain sebagainya. Mulai pagi ini ya Allah sampai nanti sore, ini semua adalah anugerah daripada Engkau. Maka aku minta untuk Engkau gerakkan aku bisa melaksanakan nikmat-nikmat ini dalam ketaatan kepada Engkau. Itu maknanya. Jadi ya, secara umum dari kalimat itu saja sudah mencukupi kita pahami, tapi para ulama sebagian menerangkan supaya kita lebih paham. Nah, ini di sini juga memberi pengertian kepada kita Bapak Ibu bahwa syukur itu hakikatnya adalah mengakui seluruh nikmat yang Allah berikan dan dengan cara mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu hakikat syukur. Dan itu diungkapkan itu nanti dengan lisan, termasuk doa ini. Ini doa pagi sore. Warwaina, begitu juga kami meriwayatkan bil asanid sahihah dengan sanad yang sahih di Sunani Abi Daud, dalam kitab Sunan Abu Daud, wan Nasa'i dan Sunan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Ani bin Umar, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maqala beliau telah berkata, lam yakun tidak pernah an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u, beliau meninggalkan haula'i da'wat, doa-doa yang akan dibaca ini, hina yumsi baik sore hari, wa hina yusbi dan ketika pagi hari. Ini riwayat kata sahabat Ibnu Umar, Nabi enggak pernah meninggalkan doa ini pagi ataupun sore, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtada min tahti. Nabi gak pernah meninggalkan doa ini ketika pagi ataupun sore. Tadi selepas sholat berjamaah, doa ini saya baca tadi.
Doa ini saya baca berjamaah. Doa selepas sholat tadi zikir sama-sama, lepas itu kita doa sama-sama. Doa ini diantaranya saya baca, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Tapi kalimatnya saya buat dengan bentuk jamak. Kalau jamak itu untuk orang ramai. Kalau di sini bentuk kalimatnya mufrad, satu orang. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku. Lah jadi imam tentu bukan aku lagi. Allahumma inna, ya Allah kami. Allahumma inni, ya Allah aku as'aluka, aku minta pada engkau al-afiyata, keselamatan fit dunia, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta pada engkau al-afwa, ampunan, wal afiyata, dan keselamatan fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dan duniaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, dan pada hartaku. Allahumma ya Allah, ustur, tutuplah aurati, aib-aibku, wa amin, dan amankanlah, berikanlah rasa aman, rawati, kepada ketakutan, kekhawatiranku. Allahumma ya Allah, ihfadni, jagalah aku, min baini yadayya, dari arah depanku, wa min khalfi, dari arah belakangku, wa an yamini, dari arah kananku, wa an shimali, dari arah kiriku, wa min fawqi, dari arah atasku, wa a'udzu, dan aku minta perlindungan, bi'adzamatika, dengan keagungan engkau, an uqtala, daripada aku dihianati, diserang, min tahti, daripada arah bawahku. Qala, berkata Waqi'un, rawi yang bernama Waqi', yaknil khasaf, yang dimaksud adalah penenggelaman. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim Abu Abdillah, hadza haditsun sahihul isnad, hadis ini adalah sahih sanadnya. Ini doa Nabi baca, dan doa ini termasuk juga sebagaimana sahabat Ibnu Umar mengatakan Nabi gak pernah meninggalkan doa ini. Maka begitu juga kami, saya sendiri tak pernah juga dengarkan guru kami meninggalkan doa ini di majelis apapun. Jadi doa minta afiyah, al-afwa wal afiyah. Apa beda afiyah dengan al-afwa? Ini memang agak ada kemiripan tulisan tapi beda. Al-afwa itu meminta ampunan pada Allah. Dan Nabi nggak ada dosa, berarti doa ini fungsinya cuma untuk ngajari kita, atau maksudnya ketawaduan Nabi juga, karena kita manusia, sehebat apapun perasaan kita, sesempurna apapun mungkin kita menyembah Allah, dibandingkan dengan haknya Allah itu tetap tidak akan mencukupi, nggak akan pas. Itu keagungan Allah itu terlalu maha agung. Maka seperti apapun menunaikan ibadah pada Allah itu tidak akan bisa menunaikannya dengan sempurna sekalipun. Dan Nabi menyampaikan itu untuk pengajaran pada kita. Al-afwa, mohon ampunan kalau kita yang dari dosa. Al-afiyah itu keselamatan. Kalau kita lihat tafsirnya apa saja al-afiyah, afiyah itu ketika disampaikan ada beberapa hadis Nabi yang menerangkan tentang makna afiyah. Di antaranya as-salamah minal afatid diniyah wan naqais al-hisiyah, keselamatan daripada apapun musibah-musibah dunia ini. Nah, itu yang diminta di antara makna al-afiyah. Kemudian minta supaya dihindarkan dari semua bala. Ini juga afiyah. Kalaupun terkena bala, jangan bala yang sampai membuat kita terjauh dari agama. Karena bala musibah itu kan mesti akan terjadi. Nah, cuma yang diminta, ya Allah, kalaupun bala pun terjadi, aku minta seumpama itu ada, minta kesabaran dan menerima qada, keputusan engkau. Itu pun juga maknanya afiyah. Nah, di dalam beberapa riwayat Nabi menyampaikan pada paman beliau yang bernama Abbas, wahai paman, mintalah afiyah dunia dan akhirat. Kemudian
Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu afiyah?" Maka Nabi mengatakan, "Al-afiyah fid dunya al-qutu wasihhatul jismi wasitrul aurah wat taufiq lit ta'ah." Yang dimaksud afiyah di dunia adalah kita diberi kemudahan rezeki, diberi kesehatan badan, diberi untuk menutup aurat kita pakaian, diberi taufik untuk ketaatan. Itu namanya afiyah di dunia. Wa amma fil akhirah fal maghfirah wan najatu minan nar wal fauzu bil jannah. Adapun afiyah yang dimaksud untuk akhirat adalah kita diampuni oleh Allah, diselamatkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah afiyah. Jadi kalau sudah minta afiyah itu seperti doa lengkap. Kalau kita tahu namanya paket lengkap doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga, ya Allah, aku minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Itu kan mencakup semua. Ternyata afiyah juga mirip. Maka kalau ada doa yang ringkas mencakup semua, itulah diantaranya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Lengkap itu. Karena afiyah ditambah al-afiyah fi dinina wa dunyana, baik duniaku ya Allah ataupun agama, baik di dunia ini ya Allah ataupun di akhirat. Nah, itu lengkap. Ya, tapi tadi sambil kita fahami makna daripada afiyah itu sendiri, itu ternyata sudah mencakup semua permintaan. Dan ini tadi doa ini saya baca selepas sholat. Ya, kalau sudah siapa yang berdoa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun, tidak berkumpul satu kelompok orang, kemudian berdoa sebahagian, wa yu'minu ba'dha, dan mengaminkan sebahagian yang lain, illastujiba lahum, kecuali pasti Allah akan kabulkan untuk mereka. Nah, itu pula kelebihan kalau kita tidak hafal. Ada yang doa hafal, kita yang mengamini, itu untungnya. Jadi itu untungnya. Hadis ini hadis yang sahih sanadnya. Terakhir satu hadis kita baca, warwaina fi sunani Abu Dawud, begitu juga kami riwayatkan dari di dalam kitab Sunan Abu Dawud wan Nasai dan Imam An-Nasai, wa ghairihima, dan selain mereka berdua, bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, an Aliyin, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, sesungguhnya Nabi membaca inda madja'ihi, ketika beliau sampai di tempat tidur. Ini dimasukkan doa pembahasan pagi sore. Mungkin beliau memaksudkannya ya tidur itu masuk bahagian sore, karena sore kemarin kita katakan malam maghrib itu pun juga masuk, bahkan sore itu amal-amal malam hari yang bisa dikaitkan dengan sore. Mungkin itu penyebab beliau masukkan hadis ini. Tapi secara lafadznya inda madja'ihi, ini dibaca sebelum tidur. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatika tammati min syarri ma anta akhidhum bi nasiyatihi. Allahumma anta takshiful maghram wal ma'tham. Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanaka wa bihamdik. Ini doa yang dibaca ketika sampai di tempat tidur. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, minta perlindungan, biwajhika, dengan zat engkau al-karim yang maha mulia, wa bi kalimatika, dan dengan kalimat-kalimat engkau at-tammati, yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna, Al-Quran. Min syarri ma, aku minta perlindungan, min syarri ma, daripada keburukan apapun, anta, yang engkau akhirun, menguasai, binasiyatihi, dengan ubun-ubunnya. Ubun-ubun kalau dipegang itu maksudnya menguasai. Aku minta perlindungan dari apapun yang engkau kuasai. Ada yang keluar dari kekuasaan Allah? Nggak ada. Allahumma, ya Allah, anta, engkau, takshifu, engkaulah yang menghilangkan, al-maghrama, hutang, wal ma'thama, dan dosa. Ya Allah, ini doa
banyak hutang kan? Ya Allah, Engkau yang bisa menyelesaikan hutang-hutang dan Engkau yang bisa menghilangkan dosa-dosa. La yuhzamu, tidak akan terkalahkan, junduka, pasukan-pasukan Engkau, wala yuklafu, dan tidak akan diselisihi, waktuka, janji-janji Engkau, wala yanfa'u, tidak akan bisa memberi manfaat, darjati, orang yang mulia, minka, daripada Engkau, al-jaddu, kemuliaannya, subhanaka, maha suci Engkau, wa bihamdika, dan dengan memuji Engkau. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ini doa ini ada di antara bacaan doa selepas sholat. Maknanya sudah pernah kita terangkan ya, orang yang mulia, kemuliaannya itu tidak akan bisa dia manfaatkan kecuali memang Allah yang memberikan. Kita tahu kan, orang kaya katanya mulia, ada orang berpangkat katanya mulia. Wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu, orang yang katanya mulia itu pun tidak bisa memberikan kemuliaan pada dirinya kalau Allah tak berikan kemuliaan. Dia mulia itu memang Allah muliakan. Kalau Allah sudah tak mau muliakan, detik itu juga sedikit aja Allah rubah nikmatnya, udah berubah jadi orang hina di waktu itu juga. Tidak perlu nunggu-nunggu waktu, nah, di waktu itu juga. Orang katanya ngaku ganteng lah, ngaku cantik lah, ya kalau Allah miringkan hidungnya sedikit, hari itu juga, detik itu juga, ya berubah. Itu terserah Allah. Nah, ini termasuk bacaan pagi sore untuk meluruskan keyakinan kita. Hampir doa-doa itu semua bicara kebesaran Allah. Semua doa untuk membalikan kita, sadarkan diri kalau kita ini hamba, makhluk digerakkan Allah, tidak bisa apa-apa. Selepas itu baru minta sedikit, yang banyak itu pujiannya. Nah, di sini pun juga doa untuk menghilangkan hutang, dosa. Ini sudah ada sedikit mirip isi dengan doa ini di dalam pembahasan doa selepas tasyahud akhir. Allahumma inna na'udzubika minal makram wal ma'tam. Itu tambahan doa di beberapa riwayat selepas Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Nanti ada tambahan wa na'udzubika minal makram wal ma'tam. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada hutang, minta perlindungan daripada dosa. Hutang yang dimaksud hutang yang tak mampu dibayar. Jadi ini bukan perlindungan secara menyeluruh, tidak, karena terbukti Nabi pun juga berhutang. Bahkan ketika beliau wafat itu baju besi yang Nabi biasa pakai dalam perang itu sedang tergadai. Tergadai itu hutang, tapi langsung diselesaikan oleh keluarga. Jadi maksudnya minta perlindungan dari hutang yang kita memang tak mampu membayarnya, akhirnya hutang itu jadi tanggungan. Kalau sudah tanggungan, tidak akan bisa selesai. Allah pun memaafkan, tidak akan mau memaafkan kecuali kaitan antar manusia tadi, hakul adami, diselesaikan satu sama lainnya. Nah, ini doa-doa Bapak Ibu cukup banyak yang diajarkan Nabi, baik pagi ataupun sore. Nah, doa-doa ini Imam Nawawi sudah berkali-kali mengingatkan, satu aja kok mampu semua, oh luar biasa nih orang. Kalau nggak bisa, satu aja bisa diamalkan, itu pun sudah anugerah besar daripada Allah. Tapi membaca semua hadis itu penting, biar kita tahu ada, karena memang Nabi itu luar biasa. Beliau didatangkan Allah ke dunia itu memang contoh hidup. Kadang kita aja yang nggak tahu. Nah, ini mungkin yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Beberapa hadis-hadis lanjutan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, lanjutan bab bacaan doa-doa yang dibaca Nabi baik pada waktu pagi ataupun petang. Bukan cuma zikir, tapi berkaitan dengan doa. Mungkin sebelum kita tutup ada diskusi tanya jawab.